Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena supportan dan dukungan Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini ya. Itu semua berkat dari supportan, semangat, dukungan dari Anda. Tidak bosan-bosannya setiap di awal video saya menyampaikan itu, karena hasil yang diraih oleh Solusi Utang saat ini itu berkat Anda semuanya, bukan karena saya. Makanya saya selalu ngucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih buat Anda semuanya dan terus semangat. Oke, jadi kita masih ke lanjutan video yang kemarin ya, yaitu resiko gagal bayar di pinjol legal OJK. Sadis banget ya. Jadi untuk part 2-nya gitu ya. Karena saya perhatikan di sini ini banyak banget orang yang bertanya. Nah, mungkin dia baru gagal bayar pinjol, baru telat bayar pinjol, kita juga nggak tahu ya alasan-alasan dia itu kenapa. Tapi yang jelas dia panik banget gitu loh. Walaupun saya sudah sering menyampaikan, nggak ada yang perlu dipanikkan, nggak ada yang perlu distreskan, tapi dia akhirnya juga panik. Tapi sebelum saya lanjutkan tuh bahas video sosial, jadi resiko gagal bayar di pinjol legal ya cukup sadis, apalagi yang ilegal. Jadi ini banyak juga yang bertanya di sini. Jadi ini siapa ini? Kita nggak usah munculin lah ya, ini karena banyak dia ngirim. Ada juga rekam-rekaman suara, tapi saya sampaikan aja yang saya munculkan, mana yang bisa muncul di layar Anda. Ini dari Brokoli Goreng. Selamat siang Bang. Perkenalkan, saya Robin dari Jakarta. Jadi saya galbay di 3 APK Bang, dan udah nggak kerja akibat PPKM ini. Semua video dan saran Abang tentang solusi utang pinjol saya tonton Bang, dan saya terapkan. Saya mau minta saran Bang. Kalau mau melaporkan CS pinjol yang seperti ini bagaimana Bang? Dia mengirim VN tapi belum ngasih tahu dari pinjol mana. Oh ya Bang, ini kontak saya Bang. Kalau ada grup WA tolong dimasukkan. Oke. Kalau ada misalnya CS pinjol ataupun debt collector pinjol melakukan promosi lah, penagihan lah, dan berbagai macam hal lainnya, tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya dari mana, cukup abaikan. Kalau dia terus-terusan meneror Anda, pokoknya banyak lagi hal-hal itu, dan Anda tidak perlu melanjutkan hal itu, Anda report ke Otoritas Jasa Keuangan ataupun ke Satgas Waspada Investasi ya. Ini untuk Brokoli. Habis itu lagi ini, tolong, saya harap direspon email saya gitu ya. Dia minta tolong di sini. Saya nggak tahu ini entah orang-orang yang selalu komentar di Instagram atau kayak mana, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas silahkan Anda dengar atau Anda lihat kalau muncul ya. Selamat siang Bang, perkenalkan saya Juni. Ada yang ingin saya tanyakan dan minta pendapat Abang. Tolong bantu saya Bang, bagaimana solusinya? Saya terjebak di aplikasi pinjol ilegal. Saya tidak menyetujui atau meminjam di aplikasi tersebut. Saya takut Bang, data saya disalahgunakan karena banyak relasi bisnis saya. Oke. Anda tidak merasa minjam, tiba-tiba apa ini? Tiba-tiba disetujui, habis itu dana dikirim ke rekening Anda, berarti ada satu hal yang bocor. Atau mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan, atau mungkin Anda sudah lupa, Anda pernah mengajukan dan itu ditolak ya. Habis itu tiba-tiba dana masuk ke rekening Anda, karena mustahil juga sih dia bisa tahu nomor rekening orang gitu ya, dia tepat sasaran gitu ya. Kalau untuk kebocoran data dari KTP, KK ini segala macam, oke, itu udah lumrah ya, udah banyak banget gitu ya. Bahkan kemarin sempat juga itu KTP presiden dengan nomor NIK-nya pun sempat bocor kan gitu, apalagi kita warga biasa. Dan kalau hal ini terjadi pada Anda, nggak usah terlalu panik, karena Anda menganggap dengan takutnya mungkin dari konsumen Anda, rekan-rekan bisnis dan lain sebagainya mengetahui, Anda boleh report hal ini ke Satgas Waspada Investasi ya. Siapa lagi nih di sini?
Selamat pagi Bang Medi, perkenalkan saya Juni. Pak Roy Sakti menyuruh saya menanyakan langsung ke Bang Medi. Ada yang ingin saya tanyakan, hal yang sangat penting mengenai pinjol legal. Sebelumnya saya diteror, bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak ada menyetujui pinjaman. Oke. Ini kalau diteror, ini agak rumit juga ya. Anda tidak menyetujui pinjaman tersebut dan mempunyai buktinya. Tapi saya terjebak di sini, mohon kasih solusinya. Ya, Anda tidak menyetujuinya, dananya masuk atau tidak? Sekarang pertanyaannya itu dulu. Kalau dananya masuk, ya otomatis dia berlomba menarik dana itu. Ya, kalau misalnya hari ini Anda diteror, kalau Anda sulit untuk mengabaikan, Anda bisa cabut kartunya atau hapus WA-nya. Tapi kalau mengganggu ke misalnya nomor ini sangat penting lah dalam dunia bisnis saya, yaitu kembali ke diri Anda lagi. Ya, tinggal Anda abaikan, nanti dia akan capek sendiri dan dia akan hilang sendiri. Ya. Ini yang ilegal aja nih. Ini lagi. Selamat malam, mau tanya aplikasi Pinjamindo itu legal? Ya, tapi banyak penipuan karena pinjam 1.500.000 balikinnya 1.650.000 dan yang diterima cuma 1.150.000. Bunganya 0,8 tanpa ada sepengetahuan, ada potongan admin tenor 13 hari. Bunga nggak masuk akal. Di Play Store jawabannya Pinjamindo, hati-hati aplikasi palsu mengatasnamakan Pinjamindo. Itu aja Pak yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kalau memang Anda merasa ditipu sejak awal, ya, misalnya tidak ada terus terang dari pihak si kreditur, ya, terhadap debitur, contoh dari segi pemotongan administrasi, ya, atau ADM yang mereka sampaikan. Anda minjam 1.500.000, cair 150 dan Anda harus balikin 1.650 dalam jangka berapa hari tadi ya? 13 hari, ya, berarti 0,8. Jadi kalau 0,8 itu kalau 13 hari, ya, itu mungkin nggak mencapai nominal sebanyak itu, gitu loh, ya, kalau dengan pemotongan dia gitu ya. Tapi kalau dia ambilnya dari 1,5, habis itu dijadiin 1.650, itu kan cuma 150, kemungkinan diambil di 0,8 tadi. Anda laporkan kepada otoritas jasa keuangan, bagaimana nanti tanggapan dari otoritas jasa keuangan, karena ini menyangkut pinjol mereka loh. Kalau misalnya Anda menemukan satu ulasan di Play Store, misalnya ini adalah aplikasi palsu, penipuan dan segala macam, itu bukan urusan kita, ya. Urusan kita ini menyangkut uang yang kita pinjam. Uang yang kita pinjam ini kita mau balikan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kesepakatan di awal, ya. Tapi kalau mereka mau ubah sendiri kesepakatan itu setelah terjadi pencairan ini segala macam, ya itu sudah batal gitu kan, sudah nggak bisa dilanjutkan lagi. Kalau menurut saya memang agak kejam di sini ya, agak kejam. Ditambah akhir-akhir ini resiko dari pinjol legal yang OJK itu ngeri-ngeri banget gitu loh, bahkan sampai teror orang sekitar ini segala macam, ngeri ya, ngeri banget ya. Bagaimana coba yang ilegal? Makanya saya itu di video kemarin saya lebih nyaranin buat teman-teman itu, kalau misalnya ada saudara Anda, teman-teman Anda yang terjebak di pinjaman online, tolong support mereka. Jangan mereka sampai dibiarkan, apalagi sampai melamun, merenung hal-hal segala macam. Jangan sampai, ya, karena biasanya kalau mereka sudah tidak dapat supportan dari orang sekitar, baik itu keluarga, teman dan saudara lainnya, itu bisa menghambat pola pikir mereka yang jernih sehingga mentok dan mereka nekat melakukan apapun gitu loh, ya, seperti berita-berita yang sudah. Dan teman-teman saat ini yang sudah terjebak, intinya kita persimpel aja ya, tidak perlu kita perpanjang lagi. Kalau mampu bayar, kalau tidak mampu abaikan. HP Anda diteror, matikan, ya, kita persimpel. Tapi kalau Anda mau perumit, silahkan Anda rumitkan di situ, ya. Kalau saya simpelkan aja, kalau mampu bayar, kalau enggak ya abaikan. Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga di follow Instagram saya @medibroni ataupun channel YouTube saya satu lagi, jangan lupa juga